Sekarang bakal aku kasih 6 luka, 3 di kaki kanan, 3 di kaki kiri. Bah. Halo, selamat malam, kelinci kecilku. Gimana kabar kamu? Kamu gak apa-apa kan? Kamu masih waras? Atau badan kamu masih kuat buat ngelanjutin eksperimenku malam kedua ini? Tenang aja ya. Karena harusnya kamu udah terbiasa sama rasa sakitnya. Apalagi kemarin malam, kalau aku lihat-lihat ya, kayaknya badan kamu lumayan kuat. Kuat buat nahan rasa sakitnya. Oh iya, sebelum kita main-main, aku tadi sempat khawatir tahu. Aku sempat takut kalau ada orang yang bisa nemuin kamu. Soalnya ya aku gak tahu kenapa, gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba ada polisi yang datang ke rumah sakit ini. Tadi ada 3 polisi yang sempat datang dan masuk ke ruanganku gitu aja. Ya, dia sempat interogasi aku beberapa kali dan ngajuin beberapa pertanyaan juga. Tapi ya udahlah, tenang aja lah ya. Aku udah usir mereka. Jadi ya udah, kamu tenang aja ya. Aku udah suruh mereka semuanya pergi. Iya, termasuk keluarga kamu. Polisi, keluarga, semuanya. Aku udah suruh mereka pergi. Dan aku juga lihat beberapa pertanyaan dari mereka yang bikin kayaknya sih mereka udah curiga ya. Tapi tenang aja. Selain aku dokter profesional, aku juga pintar kok dalam mengelabui. Ya, sebagai dokter kamu kan aku harus turun tangan kan. Kalau ada sesuatu di sini, ya aku nggak akan biarin pasienku dihujani dengan kekacauan. Gitu. Ya, intinya sih kayak gitulah ya. Tapi tenang aja, karena semuanya udah aman, semuanya terkendali, dan kamu nggak usah khawatir soal itu. Tenang aja. Kamu udah bisa ngobrol dengan santai sama aku sekarang. Ya, tenang aja. Satu-satunya yang harus kamu khawatirkan adalah badan kamu nanti. Ya, soalnya aku pengen main-main lagi sama badan kamu. Aku pengen melakukan sesuatu eksperimen sama kamu nanti. Ya, tapi sebelum itu, ya seperti biasa, aku bakal nanyain kabar kamu. Jadi, gimana kabar kamu sekarang? Baik? Sehat? Tapi gimana soal perasaan kamu sekarang? Masih khawatir? Masih cemas? Masih takut? Iya, aku udah tebak sih. Kamu gak mungkin langsung tenang gitu aja setelah kejadian kayak kemarin. Ya kan? Makanya sekarang aku bawa sesuatu buat kamu yang bisa bikin kamu tuh lebih rileks lagi. Ya cuma obat biasa kok. Cuma obat yang bisa bikin syaraf kamu tuh lebih rileks. Ya. Jadi aku bakal suntikin ini ke pembuluh darah kamu ya. Gak apa-apa, ini cepet kok. Aku gak akan bertele-tele ya. Jadi bentar ya, aku bakal ambilin suntikannya dulu. Oke. Aku suntik sekarang ya. Oke. Tenang aja, aku langsung suntik ke pembuluh darah kamu, jadi efeknya harusnya sih cepet ya. Udah ya, tenang aja. Shh. Udah dong.
Kamu jangan cemberut gitu, ya. Atau jangan bilang kamu ngerasa takut. Kamu masih takut sama jarum suntik? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Rasanya kan kayak digigit semut, iya kan? Dan tenang aja juga, ya. Aku ini dokter kamu, aku dokter profesional. Aku gak akan pernah ngelakuin kesalahan. Sekecil apapun itu gak akan pernah. Apalagi menyangkut nyawa kamu. Aduh, itu sih gak akan pernah ya. Pokoknya semua aku lakuin ini nih, itu semuanya demi kebaikan kamu. Dalam tanda kutip ya, demi kepuasan aku juga. Enggak. Shh, tenang aja. Tenang aja, kamu gak usah panik. Kamu lupa ya kalimatku yang kemarin? Aku bilang jangan ngebrontak. Jangan banyak gerak. Oke? Kamu masih belum paham ya? Oke. Bentar ya. Aku bakal ambil alatnya. Gunting mungkin ya? Gunting bukan. Enggak. Aku nggak butuh gunting. Kayaknya pisau operasi aja ya. Pisau kecil ini. Kamu jangan pernah ngelihat dari covernya. Jangan pernah nilai dari bentuknya ya. Meskipun pisau ini kecil, tapi tajamnya itu luar biasa. Itulah kenapa pisau ini biasanya dipakai buat operasi. Soalnya sekali sayat, itu bakal langsung bikin sebuah goresan. Ya. Jadi biar kamu diam, biar kamu gak ngelawan aku lagi, aku bakal bikin goresan kecil di tangan kamu ini. Shh, diam ya. Semakin kamu ngelawan, semakin kamu ngebrontak, semakin aku dalemin lukanya ini. Jadi diam, oke? Shh, wow, diam ya. Kalau kamu diam, aku bakal berhenti bikin goresannya. Kamu serius gak mau diam? Kamu serius gak mau diam? Ini goresannya udah sekitar 5 cm loh. Oke, cukup berhenti di 7 cm. Kalau kamu masih ngelawan, aku bakal bikin goresan di tempat yang sama dan lukanya bakal lebih dalam lagi. Kamu ngerti? Kamu paham? Oke. Kamu masih ngerasa takut, kamu masih pengen ngelawan aku. Oke, silahkan ya, silahkan aja. Itu artinya aku bakal bikin goresan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Apa sayang? Kamu sakit ya? Kamu ngerasa sakit, iya? Shh, itu salah kamu sendiri. Salah kamu sendiri, kamu gak mau nurut sama aku. Jadi aku bakal kasih kamu hukuman. Aku bakal kasih goresan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bentar. Aku butuh toples. Oke. Ini dia. Ini adalah toples biar darah kamu gak sia-sia. Sayang kan kalau darahnya netes begitu banyaknya. Gak apa-apa. Lagian darahnya juga bisa aku pakai lagi kan buat eksperimen, buat penelitian yang lainnya. Tenang aja. Dokter gak akan kehabisan akal. Dokter yang satu ini akan selalu punya cara buat main-main sama pasiennya. Diam ya. Diam. Oke. Diam. Kamu dengar kan?
Kamu denger kan? Suara tetesan dari darah kamu. Suaranya tuh kayak detak jarum jam yang ada di rumahku. Udah tenang aja. Kamu gak akan kehabisan darah kok. Tenang aja, aku udah cek tensi kamu kan. Aku udah cek tensi kamu dan tensi kamu lumayan normal. Ya, masih bisa dibilang normal kok, tenang aja. Oke, karena aku udah bikin luka goresan di tangan kanan kamu, berarti sekarang aku mau main-main sama tangan kiri kamu ya. Oke. Sekarang ulurin tangan kiri kamu ya. Ayo ulurin tangan kiri kamu. Kamu gak mau ngelawan aku lagi kan? Ya kalau kamu mau ngelawan, kamu taulah akibatnya kayak apa. Nah gitu dong. Jadi gadis kecil, kelinci kecil yang penurut. Bagus gitu ya. Oke. Sambil aku siapin jarumnya, sambil kita ngobrol ya. Biar kamu gak kepikiran. Soalnya tadi polisinya juga sempat nanyain soal apa ya? Kayak seorang pasien sempat dikabarkan menghilang. Dan ya itu bikin aku kesel sih sebenarnya. Bahkan mereka sempat nyinggung soal pembunuhan berantai. Dan aku bilang, aku gak tahu sama sekali. Kayaknya bapak polisi salah alamat. Rumah sakit ini biasa-biasa aja, kok gak ada sesuatu yang mencurigakan. Aku bilang kayak gitu. Dan bla 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 bla. Obrolan yang bikin aku muak dengan tingkah polisi yang gak ada gunanya itu. Dan ya, akhirnya aku dibebasin. Padahal kalau satu kalimat aja aku sampai keceplosan, mungkin mereka udah nangkep aku. Tapi gak apa-apa. Yang penting sekarang aku bisa bebas dari mereka, dan kamu juga masih hidup, masih nafas. Dan sekarang kita masih bisa ketemu, kita masih bisa ngobrol di ruangan pribadiku. Di ruangan operasi pribadiku. Ya itu lebih dari cukup kok. Dan tahu gak? Ini pertama kalinya ada korban yang bisa selamat. Setelah aku masukin cairan anestesi itu. Sebenarnya aku bohong sama kamu. Dosisnya itu bukan dosis yang ringan. Itu dosis yang cukup banyak. Tapi ternyata kamu bisa bertahan. Dan kayaknya sih aku pikir itu adalah salah satu kekuatan dari sugesti. Ya mungkin kamu udah pernah dengar sugesti itu adalah salah satu kekuatan yang paling kuat yang ada di manusia. Dan itulah kenapa aku pengen main-main sama kamu. Aku bilang dosisnya ringan, tapi ternyata banyak, besar. Dan ya nyatanya kamu masih bisa selamat kan? Gimana? Kamu bangga kan? Harusnya kamu bangga. Karena kamu beda dari yang lain. Kamu bukan pasien-pasien yang sebelumnya yang pernah aku temui. Dan bahkan sekarang mungkin kamu gak sadar kalau aku udah masukin jarum suntiknya ke tangan kamu. Wah. Bener-bener sebuah perkembangan yang pesat ya. Yang tadinya kamu bener-bener takut setengah mati sama jarum suntik, sekarang kamu bahkan gak sadar kalau badan kamu udah dimasukin sama jarum suntik. Udahlah, tenang aja. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh ya. Aku tahu kamu kuat. Oke? Nih, coba kamu lihat. Suntikannya udah kosong. Tapi karena kita berjumpa dalam rangka melakukan sebuah eksperimen, aku bakal kasih kamu
1 suntikan lagi. Kalau sebelumnya aku bohong sama kamu dan ternyata kamu masih bisa selamat, tadi aku masukin 1 suntikan sambil ngobrol ternyata kamu gak sadar. Sekarang aku bakal kasih kamu suntikan lagi, 1 suntikan kecil yang dimana aku sengaja kasih tahu kamu. Dan kita lihat apakah kamu siap sama suntikan yang bakal aku kasih ke badan kamu ini. Oke ya, kamu siap? Siap gak siap, kamu harus siap, oke? 1, 2, 3. Oke. Udah selesai. Gimana? Gak kerasa sakit sama sekali kan? Masih gak ada apa-apanya kan dibanding sama yang kemarin? Lebih sakit tamparanku? Lebih sakit dicekek sama aku? Atau sakit disuntik? Coba, sakit yang mana? Coba jawab. Kamu masih aku tutup ya mulutnya. Maaf ya, aku lupa. Oke, mungkin kamu bisa kasih tanda. Kalau sakit kamu angguk, kalau nggak sakit kamu geleng kepala. Oke? Sakit ditampar? Geleng atau ngangguk silahkan aja. Geleng atau ngangguk silahkan aja. Jawaban ada di tangan kamu kok. Aku nggak akan maksain sesuatu. Sakit ditampar? Apa ditampar itu sakit? Oke. Apa dicekek sama aku itu sakit? Apa kamu suka ditampar? Oke. Apa disuntik itu sakit? Apa kamu suka disuntik? Oke. Udah cukup. Aku tahu kok, soalnya aku yang rawat kamu kan. Aku yang rawat kamu dari awal dan aku udah ngeliat semua luka kamu. Aku yang sentuh, aku yang rasain, aku yang ngobatin. Jadi tentu aja aku tahu apa yang ada di kepala kamu. Kamu gak usah bingung ya. Gak usah bingung kenapa aku bisa tahu, oke? Atau mungkin jangan-jangan suaraku kerasa familiar buat kamu. Ya, mungkin banyak yang bilang kayak gitu sih. Suaraku mirip sama beberapa karakter atau orang. Katanya sih suaraku gampang banget ya buat bikin orang terlena, bikin orang kepincut. Atau kamu salah satunya? Kamu adalah salah satu orang yang terlena sama suaraku? Oke deh. Oke, nggak masalah. Ada cerita-cerita di luar sana yang seorang dokter menikahi atau dinikahi sama pasiennya atau sebaliknya dan lain-lain. Pokoknya ada banyak cerita di luar sana yang dimana ada sepasang kekasih, ya dokter dengan pasiennya, dan mungkin aja salah satunya adalah kita. Tapi aku bercanda, itu cuma ada di kepala kamu. Jangan pikir aku mau sama kamu, Kamu itu cuma pasienku. Kamu itu cuma mainanku. Kamu cuma kelinci kecilku. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu cuma bahan eksperimenku. Atau kalimat kayak gitu jauh lebih sakit daripada ditampar, dicekik atau disuntik. Itu lebih sakit? Astaga. Wow. Kamu itu benar-benar di luar ekspektasiku. Kamu itu suka berfantasi juga ya? Jangan mimpi.
Jangan mimpi kamu bisa ngambil hati aku. Itu gak akan pernah. Gak akan pernah. Hah? Ya. Meskipun aku bilang kalau kamu itu bukan siapa-siapa aku, kamu gak akan pernah jadi siapa-siapa aku, bukan berarti kamu bisa bebas. Gak ya. Kamu gak akan pernah pergi kemanapun setelah ini. Ya karena aku juga gak akan biarin itu. Aku gak pernah dan gak akan pernah izinin itu. Oke? Aku masih pengen main-main sama kamu. Dan kamu tahu, salah satu karakterku adalah aku adalah orang yang perfeksionis. Dan aku pengen ngelihat sesuatu itu sempurna. Dan ketika aku mengerjakan sesuatu, aku pengen hasilnya sempurna, perfect. Ya pokoknya bisa bikin aku merasa puas. Dan salah satu sifatku yang lain adalah aku orang yang suka sama simetris. Kanan kiri harus sama, atas bawah harus sama, depan dan belakang harus sama. Jadi, berhubung aku udah bikin goresan kecil di tangan kanan kamu, sekarang adalah waktunya buat aku bikin goresan lagi di tangan kiri kamu. Sayang. Ya, pokoknya ya semacam itulah, oke? Jadi kamu siap-siap aja ya. Ini bukan sebuah hukuman, ini bukan peringatan, tapi buat kepuasan aku sendiri. Aku pengen punya kepuasan sama badan kamu. Aku pengen main-main lagi sama kamu. Jadi biarin aku bikin satu sayatan kecil. Goresan yang tipis yang bakal aku bikin di tangan kiri kamu. Oke. Tenang ya. Gak sakit kok. Kayaknya aku terlalu dalam deh. Oke. Oke. Toples buat tempat darah. Oke ini dia. Kesakitan ya? Kamu sakit ya? Oke. Sekarang aku bakal lepasin ikatan di mulut kamu ya. Aku bakal lepasin kain yang ikat mulut kamu, oke? Oke. Tenang aja ya. Biar kamu bisa teriak sepuas-puasnya ya. Oke, kamu udah bisa bersuara, kamu udah bisa ngomong sesuatu, kamu bahkan bisa teriak ya. Jadi aku bakal bikin luka lagi di kedua kaki kamu. Ya. Kali ini silakan aja kamu mengekspresikan rasa sakit kamu yang kamu rasain, oke? Dan aku bakal pakai bentar. Aku bakal ini dia. Ya, pisau yang agak sedikit besar. Kenapa kamu penasaran ya ini mau diapain? Kamu penasaran? Hah? Aku bakal kasih kamu sekarang bakal aku kasih 6 luka
3 di kaki kanan, 3 di kaki kiri. Dan terakhir. Ayo, ayo teriak sekenceng-kencengnya. Ya kayak gitu terus. Teriak, teriak, teriak yang lebih kencang. Teriak lagi, lagi dan lagi. Itu adalah suara yang paling indah yang pernah aku dengar selama aku hidup. Iya, iya, teriak terus, teriak terus. Kalau sampai kamu berhenti, aku bakal kasih luka lagi di kedua kaki kamu. Ayo, teriak yang lebih kencang. Oke. Kamu berhenti teriak ya. Oke. Itu artinya aku bakal kasih 2 luka lagi. Aku bakal kasih di paha kanan dan kiri, ya. Mungkin biar lebih seru. Oke. Aku bakal pakai 2 pisau. 2 pisau sekaligus spesial buat kamu. Ayo terus teriak, teriak, teriak. Ya. Bagus banget. Bagus terus teriak lagi. Teriak sampai tenggorokanmu rusak, sampai suaramu habis, sampai pita suaramu putus. Lantainya jadi kotor. Kasihan kelinci kecilku. Kamu kesakitan. Jadi gimana? Sekarang coba kamu pilih. Ditampar, dicekek, disuntik, atau ditusuk. Oke deh. Aku gak mau kamu kehabisan nyawa. Aku gak mau kehabisan darah atau nafas atau apapun itu. Yang pasti aku masih pengen kamu hidup, biar aku masih ada mainan sampai besok. Oke? Jadi mendingan sekarang kamu istirahat ya. Tenang aja. Aku bakal obatin luka-luka kamu nanti. Ya, tapi untuk sekarang silahkan kamu nikmatin luka, rasa sakit yang aku kasih ke kamu, oke? Selamat bersenang-senang, kelinci kecilku.